Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini saya senang sekali karena saya ditemani dengan Bro Dedi Susanto, pegiat psikolog yang saya kagumi. Karena analisa dan hipotesanya itu realistis, membumi, gak yang penuh dengan bubble-bubble. Ayo semangat, Anda pasti bisa. Bro Dedi ini adalah pegiat psikolog yang mengedepankan bahwa supaya kita bisa maju move on, maka kita harus sembuh dulu dari penyakit-penyakit seperti kelelahan, luka batin. Nah, sekarang mari kita menyapa Bro Dedi. Apa kabar nih? Long time no Tessa, see. udah lama gak ketemu ya. Ya. Nah, sekarang saya tuh ada satu yang saya ingin tanya ke Bro Dedi. Saya melihat saat ini ya, dari berita-berita ataupun kiri kanan, masyarakat Indonesia itu seperti mudah sekali tersulut emosinya ya. Sementara kalau saya melihat begini, orang itu pasti punya masalah dalam hidupnya, baik itu di pekerjaan ataupun secara pribadi. Tapi ada hal mendasar yang ini akan cepat memacu ya emosi massa itu, yaitu ketika mayoritas kehidupan dari semua masyarakat itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, yang saya ingin tanyakan ya ke Bro Dedi sebagai orang pegiat psikolog dan pendidikannya juga dalam bidang psikologi, ketika orang itu kekurangan untuk kebutuhan hidupnya, itu gimana sih efeknya terhadap psikolog? Jadi manusia itu punya 3 naluri utama. Ini naluri dasar yang nggak bisa di-uninstall. Pertama, naluri meneruskan keturunan, naluri bertahan hidup, dan naluri untuk dihargai, diterima, dicintai, diinginkan. Nah, naluri bertahan hidup itu turunan-turunannya adalah pengen feel secure, pengen berada di comfort zone, paling nggak pengen tercukupi, paling nggak bisa merasa aman. Aku bisa makan nih. Oh, hari esok terjamin nih. Itu kan naluri bertahan hidup. Makanya ada istilah kalau kita lapar kita galak. Karena waktu kita lapar, gue belum makan nih. Di alam bawah sadar tuh naluri bertahan hidupnya bergejolak. Nah, orang yang punya persoalan ekonomi tentu saja merasa insecure. Nah itu ya. Nah, merasa tidak aman, insecure, tanpa sadar, lihat pasangan, lihat anak, lihat orang tua kayaknya bawaannya mau marah. Karena perasaan tidak aman, ada titik gempa di dalam yang lagi bergetar nih. Sehingga memang cenderung, nggak semua. Sebagian besar orang ketika ada persoalan ekonomi memang ya insecure tadi itu membuat dia jadi mood swing, nggak tenang, takut, mudah marah gitu loh. Itu alamiah sih, manusiawi gitu loh. Nah, itu proses yang terjadi di dalam alam bawah sadar. Karena saya melihat ya banyak sebenarnya apapun tindakan-tindakan manusia di saat ini loh, kita bicara di Indonesia dan saat ini itu memang sebenarnya kalau bisa dibilang 90% dirunut itu ujung-ujungnya uang. Dan ini hipotesa saya lagi, itu uang bukan karena mata duitan, bukan. Itu hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan. Ya wajar sih, kita semua butuh uang. Orang-orang yang ikut training saya pun saya wajibkan bayar uang tiket, karena kita bayar sewa gedung nggak pakai daun. Belum pernah saya ketemu owner gedung yang, "Dedi lu bisa pakai ruangan trainingku gratis." Kalau udah ketemu ada yang begitu, saya gratiskan juga peserta saya. Jadi kalau kita menagihkan uang tiket, ya memang kita akan teruskan biaya itu kepada penyewaan gedung dan lain sebagainya. Kalau kita punya mindset keluar uang untuk hal yang butuh nggak apa-apa, ya udah akan terpenuhi. Jangan sampai untuk hal yang butuh kita nggak mau keluarin, kita akan kekurangan. Jadi gini, kita jadi orang yang cukup fair. Gue butuh, gue bayar. Dan gue gak ada masalah dengan itu. Kalau kita punya mindset begini, kita akan tercukupi. Nggak akan merasa kurang terus. Jangan sampai nih, kita harus bayar, tapi kita nggak mau bayar. Kita ngomongnya, gue lagi nggak punya duit, gue lagi susah. Nanti susah beneran. Kecuali kita merasa tidak mampu bayar untuk hal yang wah. Oke, jadi intinya
tanpa perlu menjadi disebut materialistis, tanpa perlu harus memiskinkan diri seolah-olah aku sudah spiritual, nggak butuh uang, nggak butuh apa-apa lagi. Kita main di tengah-tengah, jadi orang yang rasional aja. Apa-apa memang butuh uang, walaupun aku nggak harus yang ngepus diri harus kaya raya. Kalau bisa kaya syukur, kalau belum kaya ya masih diperjuangkan. Kalau belum tercapai ya nggak apa-apa. Semua butuh uang. Jangan pernah berpikir bahwa mau serba gratisan, karena mental gratisan juga tidak baik. Iya, iya. Mama saya sering mengajar, Dad, jangan pernah terima sesuatu gratis dari seseorang. Bagus, Obat, bagus. makanan, jangan sering mau dikasih orang. Kalau sesekali boleh lah. Takutnya nggak berkah apa-apa dikasih. Kalau bisa kamu bayar. Obat mendingan kamu bayar. Dan itu diwujudkan, dimanifestasikan dalam, ya ini kalau usulan saya ya, Bro Dedi, ke dalam etos kerja gitu. Itu benar, ini kaitannya jangan mau terima gratisan. Kalau kita sudah punya etos kerja, maka kita itu tidak akan menjadi orang yang pilih-pilih gitu ya, tidak mudah bosan di tempat pekerjaan karena niatnya mulia untuk mencari nafkah gitu, untuk memenuhi kebutuhan. Itu sih konsep saya sih, Bro Dedi. Iya betul-betul. Jadi ya begitu, kita harus punya mindset, aku mampu memenuhi kebutuhanku. Aku mampu memenuhi kebutuhanku. Dan itu wajar-wajar saja. Iya. Kebutuhan dasar ya. Iya, kebutuhan pokok kita. Dasar aja. Iya. Selama afirmasi kita, aku mampu dan bahagia dalam memenuhi kebutuhan pokokku, ya akan tercukupi terus. Tanpa perlu suatu saat kamu berkata, kok apa-apa pakai duit sih? Jujur ya, orang-orang yang ngeluh, kok harus bayar sih? Kok apa-apa harus pakai duit sih? Itu nggak tanggung jawab. Itu biasanya orang yang nggak bertanggung jawab. Iya. Orang yang nggak peduli bahwa orang lain butuh itu tuh bukan untuk kepentingan mereka gitu loh. Benar. Orang yang careless gitu loh. Benar, careless. Iya. Tapi dia sendiri kok dibayar seneng, ngerti nggak? Dia ngebayar nggak mau, dibayar seneng, kan lucu juga gitu loh. Saya nggak ajar Anda mata duitan, cuman kita realistis gitu loh. Soal pengobatan juga, kita berobat bayar kok kayaknya lebih sembuh kalau saya sih ya. Iya, Saya kalau ke dokter tuh ya mungkin bisa jadi ya sugesti, bisa jadi juga memang kita menghargai keprofesionalan orang lain gitu loh. Kita appreciation kan selalu give back gitu. Iya benar. Tidak masalah bahwa ternyata kita dokternya adalah ke puskesmas ya, ke dokter umum, itu nggak masalah, tidak harus itu. Jadi di sini saya bisa memahami. Sorry saya cut, bukan berarti Iya. kita tidak menerima gratisan ya. Kadang kita butuh ditolong, butuh banget. Kita lagi nggak ada, butuh gratis dan kita mengapresiasi gratis itu butuh. Tapi jangan sampai nih Ya. kita lagi mampu, pada kapasitas mampu, tapi kita nggak mau bayar sesuatu yang memang sewajarnya. Nah itu nggak boleh. Oh, oke. Kita menahan haknya orang lain, Iya. kan gitu. Iya. Jadi di sini saya sebenarnya apa yang saya ingin sampaikan pemirsa dalam keadaan seperti ini, ya. Dan mestinya juga dari dulu kita tuh fokus berkarya aja. Kita fokus berkarya, berbuat sesuatu apapun itu. Yuk kita tinggalkan dulu sentimen-sentimen yang tidak perlu, seperti ya. Ini mohon maaf nih, ini adalah saya seperti misalnya, kita nggak boleh ini, dilarang itu, yang sebenarnya secara hukum itu tidak ada masalah gitu. Tapi kita sebenarnya sudah mengabaikan, kita sudah melepas kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Saya nggak nyebut ya, tapi kan kita banyak nih sentimen-sentimen yang nggak boleh gini sebenarnya nggak boleh gitu sebenarnya nggak boleh gini. Tapi sebenarnya itu potensial untuk mendatangkan rezeki. Ya, karena kembali yang tadi Ya, selama bahwa halal. kekurangan ekonomi itu ternyata bisa memacu insecure. Kalau insecure itu nanti dari mana tuh? Kalau insecure kok jadi kekerasan? Orang ketika merasa nggak cukup uang atau ada kendala keuangan kan dia merasa tidak aman. Ya, Perasaan tidak aman ini kan bergetar, berguncang. Berguncang. Dia menggetarkan hal-hal lain. Iya. Menggetarkan hubungan, menggetarkan tanggung jawab sebagai orang tua kepada anak, menggetarkan tanggung jawab dia sebagai pekerja. Orang kok nggak aman kan nggak tentram kan nggak produktif, nggak maksimal. Benar. Nah itu. Gitu. Jadi memang butuh kita mengejar ekonomi juga yang sewajarnya, seperlunya. Terima kasih Bro Dedi. Thank you, atas Tessa. penjelasannya ya, pemirsa seluruh Indonesia ya. Kalau mau jelas lebih
lebih panjang melihat ulasan dari Dedi Susanto, silahkan ya kunjungi channel Kuliah Psikologi. Terima kasih Tessa, semoga channel Tessa terus berkembang, amin.